pernah ada mayat yang bangun lagi? Iya, betul, ada. Saya sendiri yang melakukannya, yang menghadapi. Apa yang dirasakan pada saat itu? Ya, antara guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakalan nge-react video hantu ya horor bersama Tante Vina di sini. Nah, yang sangat lembut, gempal dan gulung. Nah, hari ini aku bakalan jujur sekali react sama Tante Vina bisa di jenazah khusus jenazah terlantar. Hashtag Om Mamat. Om Mamat. Ya udah, enggak itu malah ya. Tolong. Oh, aku kira jenazahnya mau dilihat. Tahu penting. Seperti biasa, malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah, bedanya season ini sama season sebelumnya. Tentunya narasumber dan juga tema yang diangkat udah pasti bukan kaleng-kaleng. Ditambah lagi sekarang, kita ada pelukis hantu digital, di mana nanti Bang Den itu bakal melukis di tag-nya tuh sosok hantu yang lagi dibicarain selama podcast lagi berlangsung. Nah, Bang Den ini sendiri udah menimba ilmu kurang lebih 4 tahun ya. Dia kuliah di kafe hingga akhirnya bisa melukis hantu secara baik. Nah, malam ini di samping gua udah ada Bu Hikmah, seseorang yang bekerja udah lebih dari 10 tahun di Palang Hitam. Selamat malam Bu Hikmah. Bekerja lebih dari 10 tahun di Palang Hitam. Boleh dijelasin? Palang Hitam itu sebenarnya apa sih? Sebutan dari polisi itu Palang Hitam. Kita ini mengurusi jenazah telantar untuk DKI Jakarta yang tidak ada keluarganya yang mengurusi kita ini. Jadi kalau yang udah saya baca ya, Palang Hitam itu kayak ngurus jenazah-jenazah yang dalam keadaan tidak biasa ya. Iya, betul. Kayak misalnya Palang Hitam itu tuh nama ini sih pekerja orang yang ngurusin memandikan jenazah tapi yang tidak ada keluarganya. Jadi para jenazah-jenazah yang terlantar itu mereka yang mandikan, disebutlah sama polisi namanya Palang Hitam. Terlantar itu maksudnya? Nggak ada keluarganya. Kan biasa kan kalau misalnya ada orang meninggal nih atau di rumah sakit dia kecelakaan, nanti kan keluarganya pada datang, dibawa nanti kan ke rumah. Nanti baru disolatkan, dikafani, pokoknya dimandikan. Nah, yang itu yang Palang Hitam ini untuk orang yang kalau misalnya tidak ada keluarganya. Kenapa nggak ada keluarganya? Ya kita tidak tahu. Mungkin dia sudah sebatang kara, memang tidak ada keluarganya, atau mungkin bisa jadi dia kesini merantau tapi tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungin, jadi terlantar. berarti nggak jarang juga ya Bu nemu jenazah yang nggak utuh ya bagian tubuhnya. Ada. Sering itu Ibu dapat. Sering juga sih ada. Pas ngurus itu gimana Bu? Ya biasa aja udah. Biasa aja ya? Iya. Oh, biasa. Karena kadang jujur ya, gue sebagai orang biasa ngelihat ada jenazah aja tuh udah gimana gitu ya. Maksudnya nggak tega atau gimana gitu ya. Apalagi kalau melihat jenazah dalam kondisi yang udah keluar ya bagian tubuhnya. Kalau kita bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Kalau kita takut, siapa lagi yang menguruskan? Luar biasa nih Bu Hikmah nih. Harus kita apresiasi nih guys, profesi-profesi seperti ini. Tangan tante. Nah, Bu Hikmah ini sendiri kan katanya lebih banyak untuk memandikan jenazah ya Bu? Betul. Memandikan jenazah di panti-panti dan RSUD yang tidak ada keluarganya. Pernah nggak sih Bu ngalamin kejadian horor selama memandikan jenazah-jenazah tersebut? Ada. Saya dengar-dengar katanya pernah ada mayat yang bangun lagi. Iya, betul, ada. Saya sendiri yang melakukannya, yang menghadapi. Apa yang dirasakan pada saat itu? Ya, antara terkejut lah, antara tidak percaya dan percaya gitu. Kok bisa bangun gitu? Ada apa ini gitu? Bengong, kita minta sama Allah perlindungan gitu untuk
mengurusi jenazah untuk bisa kepegang dengan keadaan begini gitu. Bu, sebelum dimulai saya jujur nggak apa-apa ya, nggak tahu perasaan saya apa gimana, tapi di sebelah ibu saya merinding banget. Bener ya? Oke, langsung ibu sekarang cerita Bu. Ketika ada di kantor ada telepon dari panti untuk memandikan jenazah nenek-nenek di panti ya. Terus saya meluncur ke panti untuk melihat dan memandikan jenazah di kamar jenazah panti. Apa tadi coba baca? Ya ini tahun berapa Bu? Tahun 2000. Kamar jenazah. Ini adalah salah satu pengalaman horor yang paling menyeramkan bagi Ibu Hikmah di tahun 2015 saat menjalani profesinya sebagai pemandi jenazah di Dinas Pemakaman DKI Jakarta, biasa disebut Palang Hitam. Panti. Ya ini tahun berapa Bu? Tahun 2015 jam 10 pagi. Pagi ya? Iya, Itu biasanya kalau mandiin gitu berapa orang? 2 orang. Ibu sama satu lagi nih Iya, berarti? teman saya. Oke. Di saat itu kita memandikan, baru kita beres-beres untuk memandikan jenazah. Kita buat baca doa deh, doa kita mandi mau siram hadas besar, dia bangun duduk. Kata Kejadian ini berawal dari Bu Hikmah saat sedang memandikan jenazah seorang nenek di panti. Di saat itu Bu Hikmah dikagetkan oleh jenazah yang bangun kembali. Usut punya usut, ternyata jenazah tersebut mempunyai pegangan. Kayak pakai itu nggak sih, kayak ada susu segala macam seperti itu. Kan katanya kalau misalnya kita masih ada pakai susu atau segala jenis itu katanya nggak keterima tanah ya, kayak bangun lagi. Terus bisa dipercaya atau enggak sih? Nggak diterima alam. orang panti itu, kata yang pengurus panti itu bilang dia punya pegangan gitu. Nah, di saat itu saya antara takut nggak takut sih, memang udah kewajiban saya memandikan ya saya hadapi gitu. Terus di saat itu juga dia tidur lagi gitu. Jadi lagi dimandiin, tiba-tiba bangun. Bangun pas disiram dibangun. Ada besar kok apa? Buang air besar. Gak lama 15 menit dia tidur lagi. Kan kalau kita Lama dimandikan juga, jenazah itu kan semua dibersihkan. Itu Perutnya nanti ditekan, temannya juga. keluar isi Temen saya dalam angkat bentuk ya keluar. kotoran. Ini hebat juga ya. Itu di hadas situ. besar. Saya juga antara takut dan tidak takut karena saya udah tanggung jawab saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Teman saya Ibu. takut juga. Jadi pas itu kalau nggak salah dibacain doa ya kalau ada Iya, besar ya. Nah pas dibacain doa itu dia berdiri. Iya. Wow. Terus dibacakan langsung duduk. Saya mah udah takut. Saya masih Kemana ngomong kabur? sambil baca-baca. Ya Allah, kok begini gitu. Saya minta main di atas aja. Kalau saya kabur lagi, siapa yang memandikan? Siapa lagi yang memandikan? Ya udah saya lihatin aja. Pas nggak lama 15 menit dia langsung wah, banting diri. Banting deh, langsung banting. Itu nenek-neneknya kayak nenek biasa perawakannya ke gimana? Kenapa? Perawakan dari yang ibu mandikan pada saat itu. Ya ada yang cacat gitu, ada penyakit gula, ada lubang-lubang, ya ada itunya dah. Kalau kita ngomong nggak baik ya, ini almarhum. Nah Bu, itu kan katanya nenek-nenek itu dari tidur bangun ya. Selama 15 menit itu diem doang. Begini, saya bengong, saya juga bengong. Dia bengong, saya bengong. Itu lagi tadi kita ingat, astagfirullahaladzim, kok begini gitu. Sampai saya baca-baca gitu ya. Nah, nggak lama kelamaan saya langsung banting. Apa yang saya bisa saya baca, tapi langsung dibanting juga. Dia nggak ada lagi, dia langsung disiram udah nggak bergerak. Tapi Bu Hikmah kayaknya bukan orang biasa ya. Harusnya kayak temennya aja langsung kabur ya.
Iya, kalau saya mah enggak, dia udah teriak-teriak baru saya ngeh. Saya kan lagi nyebokin juga. Tapi nggak dilanjutinnya bukan? Pada saat Saya itu. bengong pada saat itu saya agak kesimat sama keadaan ini, ibu kok bisa bangun gitu. Temennya lari kemana tuh? Lari keluar ke lapangan sampai situ ada apa tuh? Pasti ya kawan ini temennya. Oh, ada bangun. Pengen nangis gitu teman saya. Mama, bangun tuh bangun. Udah enggak sini balik lagi. Bener loh nggak bangun? Iya enggak sih. Alhamdulillah sih udah bangun. Nah selesai itu orang panti ngomong, Bu, iya memang sudah 3 hari ini dia nggak bisa, nggak lama. Saya udah pakai ini masih aja gitu. Ternyata kali masih ada di dalam tubuhnya itu masih ada pegangannya baru lepas pas ada bacaan itu. Tapi 3 hari itu dia nggak meninggal, cuma ngorok aja. Nenek yang di panti tersebut menurut orang panti di sana sudah sempat sakaratul maut Selama 3 hari. Berarti tidak juga bisa meninggal. Akhirnya setelah doakan saat dimandikan, nenek tersebut pun bisa meninggal dengan tenang. Pas dia disaratin sama orang pintar katanya dibukain air baru nggak ada nyawanya, Baru meninggal. Nah kalau boleh tahu itu pantinya Bu memang untuk orang-orang yang gak ada keluarganya gitu? Iya, tidak ada keluarganya, sudah tua, udah ini dah, udah usia tua. Berarti memang ibu juga mengurus untuk jenazah-jenazah yang gak ada keluarganya? Iya betul. Ada lagi pengalaman selain itu Bu? Ada. Pada tahun 2017 saya mengalami kejadian aneh juga. Sebelum saya memandikan, saya sudah dikasih lihat sosok. Kejadiannya selanjutnya pada tahun 2019, Bu Hikmah didatangi oleh sosok arwah wanita misterius umur sekitar 17 tahun. Di waktu maghrib meminta dimandikan kepada Bu Hikmah. Arwah kayak wujud gitu di rumah saya berupa perempuan umur 17 tahun waktu maghrib. Awalnya gimana Bu? Awalnya anak saya yang ngomong, Mama ada orang tuh mah lagi diri di depan dekat kembang. Mama rumah saya kan ada pot kembang. Ada tuh mah yang berdiri mah cewek. Kamu bisa aja udah. Nah perasaannya aja udah naik sana sholat dulu gitu. Ya udah nggak heroin itu dah, kita mandi kita sholat. Besok pagi jam Maaf saya potong Bu, ya. itu ibu juga ngeliat sosok Ya. itu? Boleh dijelasin pas ngeliat tuh sosoknya kayak gitu? Sosoknya Astagfirullah. Belum. rambutnya Belum. agak bob, dia miring. Terus itu Rambutnya segini maksudnya, cewek? cewek. Cewek pada umumnya aja? Iya. Kan? Pasti. Menyatu emang. Dia menyatu. Jadi saya dari sini. Alasannya. Ternyata memang iya, betul. Almarhum dia, arwahnya sudah datang malam minta mandiin kepada saya. Saya dipanggil ke panti, saya buka jenazahnya. Ternyata yang datang semalam ini anak gitu. Saya sampai bengong, astagfirullahaladzim, ternyata kamu minta mandiin sama saya, datang malam-malam, maghrib. Terus saya ngomong, yuk kita mandi, gampangin ibu gitu. Saya sama kayak anak saya modelnya. Iya. Nggak takut ibu ya? Ya alhamdulillah saya makan. Kalau kita takut siapa yang mau megang? Itu benar-benar sama persis Bu? Percis, nggak ada perbedaan. Baju-bajunya, kaos-kaosnya sama, putih sama hitam bawah. Itu ibu mandiin memang selalu siang sama pagi ya? Kalau Ya kalau mandiin dari dinas itu kita pagi sampai sore di luar siang. di tempat Yang di 7 panti atau SD. itu berdua Bu waktu itu Iya. mandiin lagi? Ibu cerita nggak sama temennya terus saat itu? Enggak, saya sendiri aja, saya ada Simpan sendiri. sendiri. Ada Saya nggak cerita. Kalau HIV boleh dimandiin emang Bu? Boleh. Oh gitu? Iya. Kalau nggak dimandiin saya karena memang ada lagi kejadian itu yang HIV juga.
dalam keadaan tidak dimandikan langsung dikubur. Saya didatengin malamnya sama almarhum yang tadi yang nggak dimandikan. Dia habis melahirkan meninggal, anaknya hidup. Terus dia meninggal, saya nggak mandiin. Selama itu udah seling seminggu, anaknya meninggal. Anak yang meninggal juga bilang, kata yang kemarin ibu, anak yang kemarin meninggal nggak dimandiin. Kata pihak rumah sakit, jangan, ini ada darahnya, takut kena. Jadi saya nggak mau mandi. Oh, karena kan udah di ACC sama rumah sakit Iya. ya. Ini boleh, ini nggak boleh. Tapi sekarang saya nggak mau, biar AIP kek apa kek saya mandiin, saya pernain, takutnya. Biar katanya ada koreng, ada luka, saya mandiin, saya bersihin. Dan dia mau menghadap Allah, mestinya bersih. Saya takut, saya nggak mau lagi kejadian yang itu. Nah sekarang saya bersihkan aja. Mau AIPC 2 hari COVID, saya nggak mau. Takut kena saya sendiri. Halo, Samka. Ini ada pengalaman lagi nih di tahun 2019 di RSUD. Waktu saya Oh, gara-gara dengan HIV jadi kenapa sih? kantor sudah dipanggil untuk memandikan di RSUD. hubungannya. Dan pengalaman saya Emang kalau kena HIV itu rasanya gimana? Lemah, 4 hari. sebenarnya. Kan sistem imun tubuh tuh Kalau- lebih mudah Kalau misalkan lelah. imun dinaikin lagi nggak bakal ini. Kakinya agak Ya kan renggang. biasa di sistem imun tubuhnya tuh udah rusak, Gerak. Ya pun Kaki walaupun kanan kita topang pakai model marahin kaki vitamin itu, tapi tetap Sampai nggak saya bisa bengong, saya normal liatin seperti dia mukanya. biasanya sebelum terserang Nah, HIV. kalau melek saya kasih Dia kalau jadi gampang lelah melakukan Ternyata satu tidak. hal aja dia udah Tinggal ibaratnya beberapa mungkin dia hari, satu hari sudah bisa ya. kayak gitu lakuin Astagfirullah, kerjaan bagi gitu. Allah. Nah tapi karena dia semenjak Allah HIV kasih penglihatan aku. baru 15 menit aja dia udah Kalau terasa saya lelah, satu, mah sampai dia. sama dia. Dia takut juga, minta takut bangun lagi, bangun juga tuh. Ini partner yang sama. Hah? Partner yang sama. Iya. Takut partner yang sama. Lihat juga dia. Jadi maksudnya bergerak begini, buka. Bergerak, jadi kan kalau pempes saya buka begini kan, kaki kanan malahan kaki kiri gitu. Jadi kakinya nutup ya. Iya gitu, dia nutup sendiri, yang sendiri. Padahal harusnya udah 4 hari di kulkas. Iya, ini keadaan Kaku lagi- harusnya kaku ya? udah ada ais di sini. Nggak masuk akal. Itu nggak diairin, nggak diapain. Kita lagi buka, nanti keadaan lagi buka pempes, kita mau taruh ke bak sampah, dia bergerak sendiri. Teman saya nggak nyolek. Gitu. Lihatin mukanya, kalau memang bangun kasih minum. Kenapa kok udah senyum? Kan habis tidur lama, kasihan aus. Kalau nggak begitu kita takut terus kan, apa lagi? Oh, sambil bercanda ya. Iya, kalau nggak dibecandain takut. Jangan bercanda. Gitu. Yang penting kita jangan ngomong kotor di depan dia, gitu aja. Kayaknya ibu udah beberapa kali, kalau saya lihat ya, ngalamin hal kayak gini tenang banget ya. Boleh bu, satu lagi deh yang paling nggak bisa dilupain. Ya itu yang tadi, yang di panti yang bangun. Selain yang udah diceritain. Oh, Wah, nagih di nih. rumah sakit TKP, kita lagi berangkat TKP, bantu ayah ini yang tadi. Saya disuruh ngambil keranda jenazah di atas. Itu saya ke Ini sana malam-malam? jam 1 malam. Sebentar, mungkin yang nonton bingung nih bu. Jadi maksudnya ibu kali ini bukan mandi jenazah, Bukan, kita ngangkut. Ikut ngangkut. Ngangkut TKP. kalau boleh tahu saat itu karena apa di TKP? Gantung diri. Gantung diri, kita dari TKP ke RS yang dituju kepolisian. Di sana kita ngambil keranda, di dalam ruangan jenazah di sana kita didengarkan suara bantingan tray keranda itu. Ya antara takut nggak takut, namanya sendiri malam. Saya tarik, saya tahu kelip, saya kabur dari tangga. Karena saya juga sendiri saya takut.
nggak mau lagi kalau saya jam 2 jam 3 saya nggak mau naik ke atas, mendingan saya cari tray yang di bawah jadi naik sendiri. Tray itu apa ya Bu? Keranda yang tidak ada tutupnya Oh, keranda yang ada buat ngangkut. buat ngangkut mayat dari bawah ke atas. Ibu yang ngambil ya. Iya, Itu yang jatuh apa ya? tidak ada yang jatuh. Tapi suara itu kencang. Waduh kenceng. Memang kata penjaga situ memang suka ada kemalaman suka ada yang begitu. Iya. Memang terkenal di rumah sakit Iya. itu. Betul. Ya rumah sakit itu masih sebutin. Iya betul. Itu aja. Pengalaman yang benar-benar terkesan itu sama yang di panti. Tapi Bu, saya masih nggak yakin sih, harusnya ini banyak ya. Pernah nggak lihat nggak sih kayak sosoknya gitu, ada sosok gitu pas Ada mandi di gitu. Pak, boleh diceritain Bu? di dinas kita, di dinas itu kan ada bekas pemakaman kayak Belanda gitu. Kita di sana kita lagi sholat, saya lagi sholat, dia ada berwujud perempuan pakaian pengantin. Bukan saya doang yang lihat, ada sebagian orang yang melihat dia Sholat apa nih Bu? berasap sore. Jadi lagi sholat terus Pas kita assalamualaikum, dia masuk di depan pintu. Jadi saya begini pintu, ini saya di sini. Pas saya nengok, dia lagi di sini. Jadi mukanya cakep, cantik, lupa orang aja. Tapi pas saya lagi pas mau nengok lagi kan assalamualaikum, salah kan. Pas saya mau nengok lagi dia nggak ada. Saya uber, saya tanya sama orang situ yang asli situ, dia bilang memang ada di situ, gitu. Oh, dan udah banyak yang lihat ya. Iya. Jadi mah kesimpulannya di sini kalau kita lihat ternyata banyak hal yang terjadi saat memandikan jenazah. Tidak semuanya kita mengalami mandikan jenazah itu dalam keadaan utuh. Bahkan dia aja sampai yang udah nggak ada yang berceceran pun juga diniin. Ceritanya seru ya, seram juga, membuat membayang-bayang. Yang paling serem itu yang Pas ini ya nenek tadi bangun itu ya. yang pas Tante Eca senyum. Iya, yang paling serem itu yang apa ya? Kalau menurut tante yang pas nenek tadi itu bangun lebih serem itu sih. Menurut aku sih mungkin Yang tadi enggak, tadi yang berbicara paling tuh. creepy itu yang di apa sih, dinas yang ada nenek orang Belanda. Oh. Kalau menurut tante sih yang jenazah nenek tadi itu yang bangun. Karena nggak kebayang aja, kita udah tahu dia dalam keadaan tidak bernyawa, dimandikan, disucikan, terus dia bangun. Kan itu shock dong. Wajar aja sih si ibu Hikmah tadi tuh lari, tapi ibu Hikmahnya hebat, bisa tahan dengan kayak gitu. Bu Hikmahnya kayaknya ini udah apa ya maksudnya? Udah terbiasa ya, ada pro gitu ya. Bukan. Terus Udah pasrah. udah pasrah. Ya tapi bener sih yang dibilang sama Bu Hikmah tadi, kalau seandainya saya ikutan kabur, siapa yang melanjutkan gitu? Apakah jenazahnya bakal terbengkalai aja? Benar. Tapi kan bisa kalau ibunya kabur dulu sampai jenazahnya tiba-tiba. Tapi kan kalau nggak dibacain doa nggak bakalan doa nggak bakalan jatuh. Nah, iya makanya betul yang dilakukan Bu Hikmah tadi. Dia stay di situ, dia baca doa-doa. Oke guys, itu saja video aku untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Next video guys.